Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya harap teman-teman di sini dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Kembali lagi bersama saya kali ini, tapi insya Allah dalam video kali ini saya akan membuat pembahasan yang bisa dikatakan cukup menarik dan cukup seru untuk disimak oleh teman-teman semua, yaitu sejarah konflik peperangan yang terjadi di Timur Tengah. Sebetulnya saya sudah lama sekali ingin membuat video satu ini, tapi baru kali ini saja saya mempunyai waktu luang untuk merangkum dan meringkas sejarah konflik peperangan yang terjadi di Timur Tengah dari masa dahulu sampai masa sekarang. Nah, bagi teman-teman yang sekiranya penasaran dengan apa sih yang sebetulnya terjadi di Timur Tengah itu, kenapa sih mereka itu membunuh dan berperang satu sama lain, apa motifnya, bagaimana sejarahnya, apa latar belakangnya, dan lain semacamnya, yuk, tunggu apa lagi? Tonton video ini sampai selesai. Mari kita mulai. Nah, sebetulnya awal dari terjadinya konflik di Timur Tengah itu bisa dikatakan adalah imbas dari terjadinya Perang Dunia II. Kenapa demikian? Karena sebagaimana yang teman-teman ketahui bahwasanya orang-orang Nazi Jerman dulu itu mereka melakukan pembantaian dan genosida secara sistematis terhadap orang-orang Yahudi yang ada di Eropa. Nah, orang-orang Yahudi ini mereka banyak yang menyelamatkan diri dari kejaran Nazi dan mencari tempat pengungsian. Salah satu tempat pengungsian orang-orang Yahudi Eropa pada saat itu adalah tempat yang hari ini kita kenal juga sebagai bumi Palestina. Nah, orang-orang Yahudi pada saat itu mereka ini adalah orang yang kasihan. Mereka memohon-mohon kepada rakyat Palestina agar diterima sebagai pengungsi dan diberikan tanah atau lahan supaya dijadikan pemukiman Yahudi atau tempat tinggal yang layak bagi orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Palestina saat itu sangat simpati dan kasihan terhadap nasib mereka. Kenapa? Karena bisa dikatakan mereka ini adalah korban peperangan, mereka ini adalah orang yang dibantai oleh Nazi, mereka ini adalah orang-orang yang ditindas, dizalimi, dikejar-kejar oleh tentara Nazi dan diperlakukan layaknya hewan. Ditambah lagi mereka itu ketika baru sampai di Palestina pertama kalinya mereka memakai baju yang terbang-camping, sehingga karena rasa kasihan dan simpati dari rakyat Palestina ini, rakyat Palestina pun mengamini permintaan mereka dan memberikan mereka lahan untuk dijadikan tempat tinggal yang layak bagi para pengungsi Yahudi. Tapi sayangnya mulai saat itulah justru petaka kesedihan dan penderitaan rakyat Palestina itu dimulai dan terjadi sampai saat ini. Kenapa? Karena justru para pengungsi Yahudi yang mereka terima itu dan mereka berikan tempat tinggal yang layak itu justru membelot dan malah merampas tanah orang-orang Palestina. Apa sebabnya? Apa dasarnya mereka ingin merampas tanah orang-orang Palestina? Yuk kita mulai pada poin yang pertama, yaitu tanah yang dijanjikan Tuhan. Jadi jika kita membaca teks-teks perjanjian lama seperti dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 18, maka kita akan menemukan secara eksplisit bahwasanya Tuhan itu menjanjikan kepada Abraham dan anak cucunya sebuah tanah yang membentang dari sungai Nil yang ada di Mesir sampai sungai Efrat yang ada di Irak. Nah, bagi teman-teman yang penasaran sebesar apakah tanah itu, ini dia gambarannya. Ini adalah peta dari tanah yang dijanjikan Tuhan di dalam Perjanjian Lama kepada Bani Israel. Nah, jadi singkatnya, orang-orang Zionis Yahudi ini mereka menjadikan teks-teks Perjanjian Lama mereka dan ayat-ayat yang menyebutkan tentang tanah yang dijanjikan itu sebagai alat legitimasi untuk merebut tanah orang-orang Palestina. Jadi bisa Anda bayangkan ya, misalnya Anda adalah orang Palestina, Anda mempunyai tanah di Palestina, Anda punya surat tanah yang membuktikan bahwasanya tanah itu adalah milik Anda. Anda juga punya bukti bahwasanya dulu Anda membeli tanah itu dengan harga 10 miliar misalnya. Lalu datanglah orang Zionis Yahudi, mereka merampas tanah Anda, menghancurkan rumah Anda, mengusir Anda dari tempat tinggal Anda. Lalu mereka mengklaim bahwa tanah yang Anda miliki itu secara de facto bukanlah tanah milik Anda, tapi tanah milik orang-orang Yahudi sebagaimana yang disebutkan dalam kitab suci mereka gitu loh. Jadi singkatnya, mereka ini merampas hak milik orang lain dengan dasar kitab suci. Kebayang nggak tuh? Ya, itulah dia awal permasalahannya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin bertanya-tanya, kok bisa sih orang Yahudi itu bisa merampas tanah orang-orang Palestina? Padahal kan mereka dulu itu nggak lebih dari pengungsi dari Eropa yang tidak mempunyai kekuatan dan sama sekali tidak berdaya gitu loh. Maka saya jawab, bisa banget. Kenapa demikian? Karena politik atau ideologi mereka ini sangat didukung oleh negara-negara superpower yang ada di dunia. Salah satunya adalah Britania Raya. Ditambah lagi dengan perjanjian Balfour yang dibuat oleh Britania Raya pada tahun 1917, yang dimana isi perjanjian itu adalah bahwasanya tanah Palestina itu adalah rumah nasional bagi orang-orang Yahudi yang ada di seluruh dunia.
Puncaknya di mana? Puncaknya adalah pada tanggal 14 Mei tahun 1948, Israel pun mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka dan mengklaim bahwa tanah Palestina itu adalah wilayah mereka. Dan sehari setelahnya, yaitu tanggal 15 Mei tahun 1948, orang-orang Israel, Zionis Yahudi itu mereka mengusir orang-orang Arab dari tanah Palestina dan orang-orang non-Yahudi. Sehingga mulai saat itulah terjadinya konflik antara Palestina dan Israel. Jadi sebetulnya akar dari konflik Palestina melawan Israel ini adalah konflik persengketaan tanah antara orang-orang Palestina dan orang-orang Yahudi yang merebut tanah mereka gitu loh. Nah, ternyata kemerdekaan Israel yang terjadi di tahun 1948 ini memicu negara-negara Arab untuk memerangi Israel agar apa? Agar tanah Palestina itu dikembalikan kepada orang-orang Palestina. Nah, itu fase yang pertama, yaitu fase kemerdekaan Israel di tahun 1948. Sekarang kita masuk ke dalam fase yang kedua, yaitu di tahun 1967. Nah, di tahun 1967 ini terjadi perang besar antara koalisi Arab yang terdiri dari Irak, Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon, dan lain semacamnya itu melawan pihak Israel. Kenapa demikian? Karena bisa dikatakan orang-orang Israel ini, orang-orang Zionis Yahudi ini belum puas hanya mengambil tanah Palestina saja. Mereka ingin ekspansi ke Lebanon, ke Mesir, ke Yordania, ke Suriah, dan daerah sekitarnya. Kenapa? Karena menurut ideologi mereka, sebagaimana yang sudah saya sebutkan, bahwasanya tanah yang membentang dari Mesir sampai Irak itu adalah tanah milik orang-orang Yahudi yang disebutkan di dalam perjanjian lama mereka itu. Sehingga menurut mereka mempunyai tanggung jawab untuk membebaskan tanah dari Mesir sampai Irak itu agar dikembalikan kepada pemilik aslinya, yaitu orang-orang Yahudi. Tapi sayangnya hasil dari perang yang terjadi di tahun 1967 ini adalah kemenangan bagi pihak Israel. Dan justru 70% tanah Palestina itu jatuh dikuasai oleh Israel karena sebab perang yang terjadi di tahun 1967 ini. Itu singkat ceritanya. Nah, sekarang ini kita kesampingkan dulu konflik antara Israel melawan Palestina. Sekarang kita masuk ke tahun 1979, yaitu revolusi Iran. Nah, di tahun 1979, Iran itu terjadi revolusi di mana rakyat mereka itu melakukan pemberontakan atau kudeta melawan pemerintah Muhammad Reza Pahlavi. Singkat cerita, pemerintah Muhammad Reza Pahlavi ini pun mengundurkan diri, dan semenjak saat itulah negara Islam Iran itu terbentuk, yang dimana pemerintah yang naik saat itu adalah Ali Al-Khumaini. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya Iran itu adalah pusat keagamaan Syiah yang ada di dunia ini. Nah, sebelum saya membicarakan tentang efek atau pengaruh revolusi Iran terhadap konflik yang terjadi di Timur Tengah, saya ingin menjelaskan dulu nih sepak terjang atau track record orang-orang Syiah dari masa ke masa. Nah, di antara pemahaman Syiah yang paling menonjol itu adalah pemahaman Syiah Imamiyah. Apa itu Syiah Imamiyah? Syiah Imamiyah ini adalah mereka-mereka yang meyakini bahwasanya pemerintahan yang sah setelah Rasulullah meninggal itu bukanlah Abu Bakar, bukan pula Umar, bukan pula Utsman, melainkan Ali bin Abi Thalib. Mereka juga meyakini bahwasanya setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, maka pemerintahan itu turun kepada anaknya yang bernama Hasan. Setelah Hasan meninggal, maka pindah kepada saudaranya yang bernama Husain. Lalu setelah Husain meninggal, maka pemerintah itu turun kepada anaknya yang bernama Ali Zainul Abidin, dan seterusnya sampai cucunya yang bernama Ja'far As-Shadiq. Nah, pada masa Ja'far As-Shadiq inilah orang-orang Syiah Imamiyah ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, dan yang kedua kelompok Syiah Imamiyah Ismailiyah. Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah ini mereka meyakini bahwasanya setelah Ja'far As-Shadiq itu meninggal, maka pemerintah yang melanjutkan itu adalah anaknya yang bernama Musa Al-Kazim. Sedangkan Syiah Ismailiyah mereka berkeyakinan sebaliknya, bahwasanya setelah Ja'far As-Shadiq ini meninggal, maka pemerintahan itu turun kepada anaknya yang bernama Ismail. Nah, saya ingin menyoroti pemahaman Syiah Itsna Asyariyah ini. Kenapa? Karena pemahaman Syiah Itsna Asyariyah ini adalah pemahaman mayoritas, atau bisa dikatakan pemahaman yang paling menonjol orang-orang Iran yang ada sekarang ini. Nah, di antara akidah Syiah Itsna Asyariyah itu ada 4. Yang pertama adalah akidah Al-Mahdiyah. Apa akidah Al-Mahdiyah itu? Akidah Al-Mahdiyah itu adalah keyakinan mereka bahwasanya Imam Mahdi itu akan datang di akhir zaman dan menjadi imam mereka yang ke-12 dan memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada umat manusia di akhir zaman itu. Lalu kedua, mereka mempunyai akidah yang namanya Ar-Raja'ah. Ar-Raja'ah itu adalah keyakinan bahwasanya Nabi Muhammad, Ali, Hasan, dan Husain itu bangkit dari alam kubur ketika Imam Mahdi itu datang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu Imam Mahdi melawan fitnah-fitnah Dajjal yang terjadi di akhir zaman nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka meyakini Al-Usmah. Al-Usmah itu apa? Al-Usmah itu adalah keyakinan bahwasanya
para imam mereka dari yang pertama dari Ali sampai Al-Mahdi itu adalah orang-orang yang maksum dari dosa sebagaimana para nabi dan rasul. Itu akidah al-usmah yang ketiga. Nah, yang keempat inilah yang ingin saya sorot, yaitu akidah taqiyah. Apa sih akidah taqiyah itu? Kalau kita membaca dalam kitab Manahijul Mufassirin, maka bisa dikatakan bahwa akidah taqiyah itu adalah kepura-puraan atau kepalsuan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah orang-orang Syiah itu mereka meyakini bahwa ketika mereka itu tidak mempunyai kekuatan, ketika mereka itu tidak mempunyai banyak simpatisan dan loyalis, mereka akan berpura-pura menunjukkan diri mereka sebagai orang-orang Sunni. Mereka akan berpura-pura menampakkan diri mereka bahwa mereka itu orang yang loyalis kepada pemerintah. Mereka akan menunjukkan diri mereka bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tidak ingin membuat kerusuhan, kudeta, revolusi, dan lain semacamnya. Akan tetapi ketika mereka berada di fase yang kuat, alias mereka mempunyai banyak loyalis, simpatisan, dan lain semacamnya, maka dari situlah mereka akan membuat makar yang besar untuk menggulingkan pemerintah yang ada. Jadi yang ingin saya soroti itu di sini adalah akidah taqiyah mereka ini. Apa buktinya? Buktinya itu adalah revolusi Iran itu sendiri. Jadi revolusi Iran itu sendiri dulu itu didukung oleh umat Islam seluruh dunia. Kenapa? Karena sejatinya umat Islam di seluruh dunia itu nggak tahu kalau mereka itu adalah Syiah. Bahkan kalau Anda membaca tulisan-tulisannya Buya Hamka, maka Anda akan menemukan beberapa kalimatnya yang dimana beliau itu memuji revolusi Islam di Iran. Kenapa? Karena bisa dikatakan orang di seluruh dunia saat itu nggak tahu kalau mereka itu adalah Syiah. Dan setelah naik pemerintahnya barulah bingo, barulah mereka itu terpelongo. Kenapa? Karena yang dulu mereka mengira bahwa orang-orang yang melakukan revolusi melawan pemerintah Muhammad Reza Pahlavi itu adalah orang-orang Sunni yang ingin menerapkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Ternyata pemerintahan yang naik setelah Muhammad Reza Pahlavi itu digulingkan adalah orang-orang Syiah yang umumnya adalah penganut pemahaman Itsna Asyariyah. Nah, semenjak revolusi Iran ini, negara yang paling geger dan paling risih dengan imbas darinya itu adalah negara tetangganya sendiri, yaitu Irak. Jadi pada tahun 1980, Saddam Hussein itu sangat khawatir dengan yang namanya revolusi Iran, yang dimana bisa saja Republik Islam Iran ini malah mengirim doktrin-doktrin dan ideologi-ideologi pemberontakan yang akan mereka sebar ke seluruh Jazirah Arab. Dan memang terbukti seperti itu, bahwasanya Republik Islam Iran ini mereka mempunyai visi dan misi untuk menyebarkan pemahaman Syiah mereka di Jazirah Arab dan membuat revolusi dan pemberontakan melawan pemerintah yang loyalis kepada Iran pada nantinya. Sehingga apa? Sehingga Presiden Saddam Hussein pun melakukan invasi Iran di tahun 1980. Nah, semenjak saat itulah terjadi perang antara Irak melawan Iran, walaupun perang itu berakhir pada tahun 1989. Jadi, walaupun di tahun 1989 perang antara Irak versus Iran itu bisa dikatakan sudah selesai, tapi sebetulnya secara tidak resminya itu belum selesai secara sepenuhnya. Kenapa demikian? Karena justru imbas dari terjadinya perang antara Irak versus Iran ini adalah munculnya kelompok pemberontak-pemberontak lokal Irak yang dimana mereka ini adalah kiriman dari Iran. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar para pemberontak ini bisa melakukan pemberontakan secara mandiri dan secara intensif melawan pemerintah Saddam Hussein yang ada pada saat itu. Jadi walaupun invasinya sudah tidak ada, sudah selesai, tapi Presiden Saddam Hussein merasa dia mempunyai PR yang baru untuk negaranya, yaitu memberantas dan membereskan kelompok pemberontak yang ada di negara tersebut. Jadi jika teman-teman pernah mendengar bahwa Presiden Saddam Hussein itu adalah presiden yang diktator, bengis, membantai rakyatnya sendiri dan lain semacamnya, mungkin di satu sisi bisa dikatakan bahwasanya pernyataan itu adalah benar. Tapi dalam konteks bahwasanya beliau ini sedang melawan kelompok pemberontak yang ada di negara tersebut. Karena secara logika nggak mungkin dong seorang presiden itu cuma diam aja ngeliatin kelompok pemberontak melakukan aksi untuk membuat kericuhan di negara sendiri kan. Itu kan nggak masuk akal. Nah, sekarang kita kesampingkan dulu nih cerita perang antara Irak versus Iran. Kita pergi ke tahun 1982 di mana saya ingin memberikan bukti kedua bahwasanya taqiyahnya orang-orang Syiah dalam mengambil alih kekuasaan itu benar dan nyata adanya. Apa yang terjadi di tahun 1982? Jadi di tahun 1982 Israel itu melakukan invasi secara sepihak ke Lebanon untuk memperluas kekuasaan mereka. Nah, di antara kelompok militer yang melawan invasi Israel saat itu adalah kelompok yang disebut juga sebagai kelompok Hizbullah. Nah, kelompok Hizbullah ini mereka itu menampakkan diri bahwa mereka adalah orang-orang Ahlussunnah yang mempunyai jiwa suci untuk melawan invasi Israel yang ingin mengambil tanah mereka. Nah, karena keberanian dan ketangguhan mereka itulah mereka pun dipuja-puja oleh umat Islam yang ada di seluruh dunia. Salah satu di antaranya itu adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi.
Puncaknya kapan? Puncaknya adalah pada tahun 1985 ternyata Hizbullah ini berhasil menggegerkan manusia di seluruh dunia ketika mereka mengusir tentara Israel dari Lebanon semenjak mereka invasi selama 3 tahun yang lalu. Nah, ketika Israel itu menarik pasukan dari Lebanon, orang-orang Hizbullah ini pun akhirnya mengambil alih pemerintahan. Dan mulai saat itulah kesedihan, penderitaan, dan penyesalan bagi rakyat Ahlussunnah di Lebanon pun dimulai. Kenapa? Karena sejatinya Hizbullah yang selama ini mereka puja-puja ternyata tidak lain adalah orang-orang Syiah yang sejatinya sedang bertakiyah untuk mengambil alih kekuasaan. Jadi bisa dikatakan Hizbullah yang ada di Lebanon ini adalah prank bagi umat Islam yang ada di seluruh dunia. Kenapa? Karena saat itu umat Islam gak ada yang tahu bahwasanya Hizbullah itu adalah orang-orang Syiah yang mereka itu mempunyai loyalitas kepada Republik Islam Iran. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu peledakan WTC di tahun 2001. Nah, bagi teman-teman yang sekiranya bingung dengan apa sih hubungannya antara peledakan WTC di tahun 2001 dengan konflik di Timur Tengah. Jadi sebetulnya semenjak peledakan WTC ini Amerika itu mempunyai agenda yang disebut juga sebagai perang melawan terorisme. Nah, Presiden George Bush saat itu dia mengancam akan menginvasi setiap negara yang sekiranya bekerja sama dengan kelompok teroris. Nah, ada 2 negara yang dituduh oleh Amerika bekerja sama dengan kelompok teroris. Yang pertama adalah negara Afghanistan yang saat itu dikuasai oleh Taliban. Dan yang kedua adalah Irak yang saat itu dikuasai oleh Presiden Saddam Hussein. Jadi konon katanya Saddam Hussein ini bekerja sama dengan kelompok militan Al-Qaeda untuk melawan militan-militan pemberontak Syiah yang berafiliasi ke Republik Islam Iran. Dan yang kedua, Amerika itu menuding bahwasanya Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein ini memiliki senjata nuklir, yang dimana Saddam Hussein bisa menggunakan senjata nuklir ini kapan saja dan di mana saja, sehingga Saddam Hussein ini dianggap sebagai ancaman keamanan dunia. Dan pada akhirnya tahun 2003 Amerika itu mulai menginvasi Irak, yang dimana puncaknya adalah penggulingan Presiden Saddam Hussein dan menghukum matinya pada tahun 2006. Nah, setelah Saddam Hussein ini digulingkan, Amerika pun mengangkat pemerintahan boneka yang bisa dikatakan pemerintah yang diangkat ini adalah pemerintah loyalis Republik Islam Iran. Jadi bisa dikatakan mereka ini sangat bergembira sekali ketika Presiden Saddam Hussein ini berhasil digulingkan oleh Amerika. Nah, ketika Amerika itu melakukan invasi di Irak, Amerika itu sejatinya sudah berhasil menumpas habis kelompok-kelompok Al-Qaeda. Kelompok-kelompok Al-Qaeda ini bisa dikatakan kalah perang dan sebagian dari mereka itu pun mengungsi ke Suriah. Nah, ketika mereka mengungsi ke Suriah inilah mereka mulai menyebarkan pengaruh mereka di sana. Sedangkan kelompok-kelompok Al-Qaeda yang masih ada di Irak ini sebetulnya mereka sudah kalah, cuma mereka masih ada perang kecil-kecilan melawan Amerika. Nah, kelompok Al-Qaeda yang ada di Irak ini pun akhirnya mereka mendeklarasikan diri mereka sebagai negara Islam Irak pada tahun 2006 yang saat itu dipimpin oleh Abu Umar al-Baghdadi. Yang dimana Abu Umar al-Baghdadi ini pun akhirnya dibunuh pada tahun 2009 dan digantikan oleh pemimpinnya yang baru, yaitu Abu Bakar al-Baghdadi. Nah, itu dia sejarah singkat perang melawan terorisme di Irak. Sekarang saya ingin pindah ke Arab Spring. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Arab Spring, jadi sebetulnya Arab Spring itu adalah peristiwa revolusi yang terjadi secara serentak di dunia Arab yang disebabkan karena ketidakpuasan masyarakat Arab terhadap para penguasa mereka. Jadi entah kebetulan atau bagaimana, di masa Arab Spring ini ada banyak presiden abadi yang menguasai negara-negara Arab. Jadi kalau Presiden Soeharto itu yang menjabat 30 tahun di Indonesia sudah dianggap sebagai presiden abadi sehingga digulingkan, maka presiden-presiden yang menguasai dunia Arab pada saat Arab Spring ini adalah presiden-presiden yang mempunyai masa jabatan lebih daripada Soeharto. Nah, saya akan memberikan 5 contoh presiden abadi yang menguasai dunia Arab pada masa Arab Spring. Yang pertama adalah Presiden Muammar Gaddafi yang menguasai Libya. Nah, Presiden Muammar Gaddafi ini dianggap sebagai diktator yang keji, jahat, suka melanggar HAM, menindas, dan lain semacamnya. Dia berkuasa dari tahun 1969 sampai tahun 2011. Artinya masa jabatannya sekitar 42 tahun. Nah, karena rakyat tidak suka pada dia, akhirnya rakyat pun menggulingkan Presiden Gaddafi pada tahun 2011 dan digantikan oleh oposisi. Walaupun sampai saat ini konflik di Libya itu bisa dikatakan sebagai konflik berkepanjangan yang tidak berkesudahan sampai saat ini. Nah, yang kedua adalah Presiden Husni Mubarak. Nah, Presiden Husni Mubarak ini dia menjabat dari tahun 1981 sampai tahun 2011. Artinya masa jabatannya itu sekitar 30 tahun. Dia juga tidak disukai oleh rakyat Mesir. Akhirnya dia digulingkan pada tahun 2011 dan digantikan oleh Presiden Mursi yang naik pada tahun 2012. Nah, yang ketiga ada Presiden Bashar al-Assad. Presiden Bashar al-Assad ini menjabat dari tahun 2000 melanjutkan jabatan ayahnya.
Nah, kenapa ada protes dan pemberontakan melawan Presiden Bashar al-Assad ini? Jadi sebetulnya dalam undang-undang kepresidenan di Suriah itu, presiden itu hanya boleh menjabat selama 2 periode, yang dimana setiap satu periodenya itu adalah 7 tahun. Nah, kebetulan di tahun 2011, di akhir masa jabatannya ini, tiba-tiba keluarlah undang-undang kepresidenan yang membolehkan presiden menjabat lebih dari 2 periode. Sehingga karena itulah rakyat Suriah saat itu protes dan melakukan demonstrasi besar-besaran melawan pemerintah Bashar al-Assad, yang dimana itu berakhir dengan perang yang tidak berkesudahan sampai saat ini. Nah, yang keempat, ada Presiden Ben Ali yang menjabat di Tunisia. Dia menjabat dari tahun 87 sampai tahun 2011. Sama juga kasusnya, rakyatnya tidak suka, dia digulingkan pada tahun 2011 dan digantikan oleh pihak oposisi. Nah, yang terakhir adalah Presiden Ali Abdullah Saleh yang menjabat di Yaman. Dia menjabat dari tahun 1990 sampai tahun 2011. Nah, Presiden Ali Abdullah Saleh ini dulu sangat dibenci sekali oleh rakyat Yaman. Kenapa demikian? Karena dia ini adalah salah satu presiden paling korup di dunia. Apa buktinya? Buktinya adalah dia ini adalah salah seorang di antara orang Arab yang paling kaya di dunia. Akan tetapi negara yang dia kuasai adalah salah satu negara paling miskin di dunia. Karena tidak disukai oleh orang-orang Yaman, akhirnya orang-orang Yaman pun melakukan kudeta terhadap Presiden Ali Abdullah Saleh. Pada tahun 2011, Presiden Ali Abdullah Saleh pun mengundurkan diri dan digantikan oleh pihak oposisi, yaitu Presiden Abdul Rabbu Mansur Hadi yang naik pada tahun 2012. Nah, sekarang kita pindah ke tahun 2014. Di tahun 2014 ini ada 3 peristiwa yang bisa saya katakan sebagai peristiwa yang sangat penting. Yang pertama adalah deklarasi negara Islam Irak dan Suriah, yang dimana mereka ini mengklaim bahwasanya negara yang sudah mereka buat ini adalah negara khilafah secara global. Kenapa saya katakan peristiwa ini adalah peristiwa yang penting? Karena terjadi sebuah kejadian yang di luar dugaan, di mana Amerika dan Rusia itu bekerja sama dalam konflik peperangan, dan yang dimana kita mengetahui bahwasanya Amerika dan Rusia itu saling bertolak belakang dan saling menjatuhi satu sama lain dalam konflik peperangan. Nah, yang kedua ada peristiwa penggulingan Presiden Mursi, yang dimana dia sudah menjabat dari tahun 2012 sampai tahun 2013, digulingkan dan digantikan oleh Presiden Al-Sisi yang naik pada tahun 2014. Nah, yang terakhir ini terjadi di Yaman. Apa itu? Jadi orang-orang dari kabilah Houthi ini mereka memanfaatkan kekacauan akibat Arab Spring untuk menggulingkan Presiden Abdul Rabbu Mansur Hadi di Son'a. Alasan mereka ingin menggulingkan presiden satu ini adalah karena menurut mereka lebih berhak untuk mendapatkan kekuasaan, di mana orang-orang dari kabilah Houthi ini dulunya adalah para pengawal presiden dan para tentara khusus yang mengawal Presiden Ali Abdullah Saleh, sehingga mereka menganggap bahwa mereka lebih berhak untuk mengambil kekuasaan menggantikan Presiden Ali Abdullah Saleh. Nah, karena dikejar-kejar oleh orang-orang Houthi, Presiden Abdul Rabbu ini pun lari dari Son'a dan pergi ke Aden. Lalu dia menjadikan Aden itu sebagai ibu kota Yaman Selatan. Dari semenjak saat itulah ada yang namanya Republik Yaman Utara dan Republik Yaman Selatan. Dan ditambah lagi ternyata orang-orang Houthi yang naik mengambil pemerintahan ini adalah orang-orang yang loyalis kepada Iran. Jadi bisa Anda bayangkan ya, Iran itu sudah menyebarkan pengaruhnya ke Irak ya, melalui penggulingan Saddam Hussein. Lalu kedua, Iran juga sudah menyebarkan pengaruhnya di Lebanon melalui orang-orang Hizbullah. Nah, di Suriah juga sama. Presiden yang menjabat di Suriah itu adalah Presiden Bashar al-Assad, yang dia itu adalah seorang Alawiyah Nusairiyah, salah satu sekte Syiah, dan yang tentu saja Presiden Bashar al-Assad ini sangat lekat dan sangat akrab banget dengan yang namanya Iran. Nah, ditambah lagi itu ada Houthi yang berkuasa di Yaman sekarang ini. Nah, sekarang Anda bisa tebak negara mana yang dijadikan inceran bagi orang-orang Iran untuk melakukan kudeta. Yuk tebak, saya hitung 1 sampai 5. Yap, tentu saja. Negara itu adalah Arab Saudi. Jadi jika Anda cari tahu ya, bahwasanya Iran itu sekarang ini membantu orang-orang Hamas yang ada di Palestina untuk melawan Israel. Arab Saudi pun akhirnya geger. Misalnya di atasnya Arab Saudi itu kan Irak dan sudah dikuasai Syiah. Mereka bisa menyebarkan doktrin-doktrin pemberontakan mereka ke Arab Saudi. Di bawah juga Yaman sudah dikuasai Houthi. Houthi sering menembakkan drone ke Arab Saudi dan ingin menggulingkan pemerintahan yang ada di Arab Saudi juga. Ditambah lagi Lebanon yang ada di bumi Syam. Nah, sekarang juga di Suriah. Makanya jika Anda lihat Arab Saudi itu setiap ada konflik di Timur Tengah itu dia selalu intervensi. Misalnya di Yaman ini Arab Saudi membantu pemerintah Abdul Rabbu untuk melawan Syiah Houthi. Dan di Suriah Arab Saudi juga membantu para pemberontak Suriah melawan pemerintah Bashar al-Assad. Dulu juga sama, Saudi itu juga membantu Saddam Hussein ketika dia invasi Iran. Nah, sekarang ini ya uniknya sekarang ini Iran itu sekarang membantu Hamas yang ada di Palestina untuk melawan Israel.
Tentu Arab Saudi pun geger. Arab Saudi dalam keadaan ini dia lebih memilih untuk memihak kepada Israel daripada Hamas yang ada di Palestina. Dikhawatirkan kalau dia berpihak pada Hamas, Hamas itu justru berubah menjadi Hizbullahnya seperti di Lebanon dan akhirnya bisa menyebarkan pengaruhnya dan membuat kudeta pemberontakan yang ada di Arab Saudi. Sehingga Arab Saudi sangat mengantisipasi hal semacam itu. Nah, apa kesimpulan dari video saya kali ini? Kesimpulannya, jadi menurut saya ya, mungkin saja teman-teman di sini ada yang tidak puas dengan kondisi sosial atau kondisi lingkungan yang tidak sesuai dengan keinginan hidup kita misalnya. Baik itu dari segi politik, hukum, dan lain semacamnya. Tapi kalau Anda berpikir untuk melakukan pemberontakan karena hal tersebut, maka yang Anda harus pikirkan itu adalah mafsadat dan mudarat yang terjadi di baliknya. Kenapa? Karena jika Anda melakukan pemberontakan, maka sejatinya Anda mengorbankan nyawa orang lain, mengorbankan masyarakat banyak. Jadi kadang-kadang apa yang kita cita-citakan itu belum tentu sesuai dengan ekspektasi kita. Bisa jadi kita berpikir untuk melakukan pemberontakan sehingga membuat utopia dan membuat masyarakat yang lebih bagus, tapi yang ada justru adalah peperangan yang berkesinambungan yang tiada hentinya. Nah, yang kedua, bisa jadi Anda berpikir untuk melakukan kudeta misalnya, tapi Anda juga harus mempertimbangkan adanya oknum-oknum yang ingin memanfaatkan situasi untuk merebut pemerintahan atau mengambil alih kekuasaan. Seperti misalnya yang terjadi di Lebanon misalnya, atau yang terjadi di Yaman misalnya, dan semacamnya. Jadi hal-hal semacam ini menurut saya ya harus diperhatikan. Ya, semoga video saya kali ini bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.